warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua mahasiswa, baik yang matrikulasi dan yang tidak, total berapa? Berapa Mas Pandu? Ada 36 ke Pak Dede? 36 ya kita ya? Kurang lebih 36, Bu. 36. Oke, berarti yang ikut matrikulasi 30? 30. Ada yang namanya double kan tadi? Sekitar 30-an. 30-an ya. Oke, berarti sekitar 6 yang tidak matrikulasi. Ini teman-teman, jadi supaya kita enak ya dalam memberikan suatu proses pembelajaran, ini teman-teman semuanya pengalaman di anestesi. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah Bu. Oh, ini sama saya sama anestesi satu pelatihan di Bandung juga Bu. Iya Pak. Dede. Iya Bu. Apa satu pelatihan sama saya? Bu Ani Sandra. Oh, Bu Ani. Bukan yang di Cirebon ya? Cirebon Pandu Bu. Iya, oke. Ada yang murni tanpa ada, coba ya nanti raise hand. Raise hand yang belum, raise hand. Vegi mana Vegi? Vegi boleh? Saya juga belum ada pengalaman. Ya, Bu. Oke, saya tanya Vegi dulu dong. Vegi, mana tadi? Vegi tadi? Ya, Bu. Oh ya. Mohon izin Bu, Arif juga belum pengalaman di anestesi izin. Selama ini di mana, Mas Arif? Di mute, di unmute. Masih di mute itu. Buka dulu, open mic dulu. Mohon izin dibedah Bu. Oh, bedah. Izin, Kalau Bu. Mbak Mohon Vegi, izin dibedah Bu. ya Mbak Vegi. Ya, Bu. Saya dari Sulawesi Tengah. Belum ada pengalaman untuk di ruangan operasi, Bu. Selama ini baru setahun. Tapi nggak sempat masuk di ruangan operasi, baru rawat inap. Oh, berarti dirawat inap, pengalaman dirawat inap baru 1 tahun. Ya, Mbak Vegi tadi terputus-putus. Oke. Artinya Mohon izin nih Bu, saya juga belum punya pengalaman di anestesi Bu. perawat obat ya, perawat bedah ya Pak? Saya di recovery room. Oh, kok? Loh, kalau recovery room sebagai apa Pak? Anestesi atau perawat bedah? Ngikutnya nginduknya ke anestesi Bu. Cuma saya belum ikut pelatihan anestesi. Oke. Yeah. Yang sama sekali yang tidak di OK, sama sekali yang tidak di OK, pure. Saya Bu. Herawati di mana? Saya dari Palembang di ruangan ICU. Mohon izin Bu, saya juga belum ada pengalaman anestesinya Bu, cuman di perawat kamar operasi udah Bu. Oke, Pak Ari, Pak Ari di mana? Izin Bu, saya dari IGD Bu, belum pernah di OK. Oke. Berarti Mohon izin Bu. Ya. Ya, mohon. Silakan Pak Erik. Mohon izin Bu, saya sudah pelatihan anestesi kemarin, mulai dari 2014. Yang saya tanya yang belum Pak. Ya, yang belum sama sekali ya. Loh, kalau sudah pelatihan yang belum Pak, yang sama sekali. Oh, yang belum ya Bu ya. Yang belum. Maksudnya yang sama sekali tidak ada pengalaman di anestesi, yang sama sekali. Jadi, yang sama sekali. Ini teman-teman berarti belum sepenuhnya menjadi anggota IPAI ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Oh. Sudah Bu. Sudah ya. Ada yang belum? Saya belum, Bu. Oke, Vegi belum. Ada lagi yang belum? Pak Edi Saya dari mana? belum Bu. Belum, Bu. Belum Bu. Pak Edi dari mana Pak Edi?
Dari Farina Pematang Siantar, Bu. Saya juga belum, Bu. Dinasnya di mana? Dinasnya di kamar operasi, Bu. Oh, di perawat bedah ya? Iya, Bu. Oke, jadi kalau teman-teman bagi yang belum menjadi anggota IPAI, mulai semester ini gerak cepat untuk mengurus keanggotaan. Karena jangan sampai nanti bermasalah. Karena harusnya teman-teman ini kan boleh di-mute, Pak? Ya, Norita. Pak Edi mau di-mute, Pak Edi. Pak Erik mau di-mute. Ya, makasih. Jadi teman-teman, saya sarankan bagi teman-teman yang belum menjadi anggota IPAI segera mengurus supaya tidak ada masalah di kemudian hari ya. Mungkin sudah ada instruksi dari Prodi, sudah ada ya tentunya ya. Jadi, kita dulu. Saya sampai di sini mungkin saya memperkenalkan dulu kali ya. Ya, Bu. Oke, perkenalkan. Saya sambil share screen. Perkenalkan, nama saya, selain Mas Pandu, sudah adakah yang kenal dengan saya? Selain Mas Pandu? Kalau Mas Pandu kan satu pelatihan dengan saya. Jadi, tadi saya di WA kaget, oh Mas Pandu. Ya, berarti belum ada semua ya, kecuali Mas Pandu. Jadi nama saya, sesuai dengan yang ada di nama tertera di Zoom, nama lengkap saya Rahmaya Nova Handayani, biasa dipanggil Nova. Jadi teman-teman nanti bisa memanggil saya dengan panggilan Bu Nova. Saya saat ini alhamdulillah sudah lulus S3 di FKUI, kemudian sekarang sedang mengambil studi spesialis. Jadi stand-by saya tidak di Purwokerto ya. Saya ambil peminatan anestesi. Jadi mohon maaf kalau nanti banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dari Prodi ya gitu. Karena saya juga sambil sekolah juga, sama kita statusnya sebagai mahasiswa juga ya. Oke. Perkenalan cukup ya? Cukup, nggak usah banyak-banyak perkenalan mah. Nanti sambil jalan. Oke. Sebagai pengantar, kita akan berbicara terkait dengan anatomi lokasi anestesi. Saya mah tidak akan mereview terkait dengan anatomi sistem gastrointestinal, ada berapa kuadran ya, kemudian sel saraf, neuron dan lain sebagainya. Tidak ke arah ke situ, tapi langsung saya fokus ke arah anatomi pada anestesi. Nah, ini kan sudah ada yang banyak ikut pelatihan. Jadi, bagi teman-teman yang sudah ikut pelatihan, saya kira tidak asing dengan letak atau lokasi anestesi, terutama untuk regional anestesi. Nanti kita akan bertahap untuk mempelajari apa sih perbedaan dari, misalnya, kita akan berbicara tentang anestesi general. Nah, apa sih organ yang membedakan antara sistem pernapasan bayi, anak, dan dewasa terkait dengan yang ada kaitannya dengan anestesi. Nah, tapi yang pertama, supaya lebih ringan dulu, saya coba untuk bicara tentang sistem anatomi pada lokasi anestesi. Ya. Oke. Ini teman-teman lebih available kuliah jam berapa sebetulnya? Kalau jam sekian ini masih mengganggu pelayanan nggak? Masih ya? Mohon izin Bu, kalau Arif masih ada Bu. Oh masih. Enggak, artinya kan pada saat nanti saya nggak bisa untuk sesuai dengan jam, karena kan sesuai dengan jam kalau nggak salah itu jam 12.50. Sedangkan saya kayaknya kalau jam 12.50 itu tergopoh-gopoh banget, seperti tadi saya harus lari-lari dari rumah sakit ke tempat kos-kosan gitu supaya saya bisa buka laptop sambil saya ngajar gitu.
Kalau di dinas pagi di rumah sakit kan minimal jam 2, setengah 3 atau jam 3 lah, itu baru selesai. Nah, nanti silahkan available-nya teman-teman itu lebih prefernya itu yang jam berapa gitu ya, sehingga teman-teman juga konsen. Ingat, ini adalah online. Jadi kalau teman-teman tidak konsen, wassalam ilmu yang didapat. Dan itu adalah sudah pengalaman dari generasi sebelumnya. Wassalam pakai banget ya, gitu. Jadi kalau bisa teman-teman ambil clue-nya, kemudian ambil catatan, tidak hanya sekedar mendengarkan saja. Karena nanti akan berbeda. Walaupun nanti akan saya tetap share untuk materinya, tapi pada saat teman-teman tidak mencatat clue-nya, tetap aja akan lupa ya, gitu. Sementara pengantar dari saya itu kita sekarang akan berbicara terkait dengan anatomi lokasi anestesi. Nah, kita review lagi nih. Apa sih sebelum kita berbicara terkait dengan anestesi? Saya harus pelan-pelan ya nyampeinnya, tapi nanti kalau kecepatan, silakan nanti teman-teman bisa klarifikasi, konfirmasi lagi. Karena seperti saya sudah Pentium, saya sudah Celeron ya, artinya untuk daya tangkapnya sudah berkurang jauh karena umur saya aja udah berapa puluh tahun gitu kan ya, jadi harus benar-benar fokus ya, kalau nggak diulang-ulang kadang saya sulit gitu menghafal. Nah ini sama dengan teman-teman ya, kalau saya kecepatan silahkan langsung interupsi Bu, mohon diulangi gitu ya. Pertama kita akan berbicara terkait dengan apa sih anestesi itu. Pak Arif, anestesi itu apa Pak Arif? Pak Arif kan di OK nih, Arif Yanuar. Apa sih anestesi itu? Dia berasal dari bahasa Yunani, ya, yang disebut dengan anestesia. Apa sih? A itu tidak, ya. Sia itu adalah rasa, jadi tidak berasa, gitu ya. Nah, kalau kita mau berbicara terkait dengan anestesi, kita akan berbicara beberapa hal yang sangat erat kaitannya dengan anestesi. Yang pertama adalah analgesi. Analgesik atau analgesia. Terus kemudian masker relaksan. Masker relaksan itu apa ya, Mbak Vegi? Apa Mbak Vegi? Masker relaksan itu apa? Ini loh, nih, nah. Ini apa nih maksudnya? Relax. Jadi kalau kita mau berbicara anestesia, itu ya pasien tidak bisa, ada fungsi analgesiknya. Dia tidak bisa merasakan rasa sakit. Ya, boleh di-mute Mbak Vegi? Oke, di-mute aja. Di-mute aja. Nah, kemudian kita berbicara tentang masker relaksan. Masker relaksan itu pelumpuh otot. Jadi, ini terutama untuk yang anestesi umum atau general anestesi. Tapi tidak semua jenis general anestesi pakai masker relaksan. Ya. Nah, biasanya pada GA yang terpasang intubasi ya, kita pakai masker relaksan. Jadi kalau kita mau berbicara anestesi, jelas ada kaitannya dengan ketidakmampuan pasien untuk merasakan sakit. Kemudian semua otot dia akan rileks ya, tergantung ya. Kalau misalnya regional anestesi pun ya dia nanti akan menjadi saraf motoriknya, sensorik, motorik ya, itu nanti akan kena ya. Itu maksudnya kena itu akibat dari efek obat itu gitu. Kemudian amnesia bisa juga ya, dalam beberapa saat dia tidak ingat akan sesuatu hal yang terjadi dan tidak sadar ya gitu. Jadi sebetulnya anestesi itu bukan tidak kita sadarkan, bukan. Tapi anestesi itu lebih kita membuat pasien tidur, tapi tidur yang sangat dalam.
Ya, gitu. Sehingga kalau kita mau berbicara anestesi, kita tidak hanya sekedar untuk gimana membuat pasien itu tertidur, tapi juga kita yang terpenting adalah bagaimana membuat pasien itu terbangun pada waktu yang sudah kita inginkan. Ya, jangan sampai kita bisa nidurin tapi nggak bisa bangunin, wassalam. Ya, bablas pasiennya. Ini saya kira teman-teman sudah bisa memahami ya bahwa ada 3 kategori anestesi, GA, regional, lokal ya, dan lain sebagainya. Ini hanya pengantar saja sebelum kita ke ini ya. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang yang lokal nih. Ya, lokal. Saya ingin tanya sama siapa ya? Pak Nori. Pak Nori, sepengetahuan Pak Nori itu anestesi lokal yang kayak gimana, Pak? Apa sasaran dari anestesi lokal? Sasaran anatomi dari anestesi lokal itu apa, Pak? Lokal daerah yang mau dioperasi, Bu, kayak semisal kayak operasi katarak itu kan pakai lokal anestesi. Cuma daerah matanya aja yang di anestesi supaya waktu dilakukan tindakan matanya itu nggak terasa sakit gitu. Ya, berarti di daerah maksudnya itu apanya gitu loh, sasarannya apanya dia yang diambil? Area lokal operasi. Ya kalau lokal ya semuanya juga tahu lokal. Iya. Nggak, maksud saya apanya gitu loh. Kalau regional kan misalnya kita mau bicara spinal ya berarti bagian sub arachnoidnya. Ya, subhanallah. Kalau epidural kita bagian durameternya misalnya. Kalau lokal Izin menjawab, Bu. Sarafnya mungkin, Bu. sarafnya apalagi yang di ini saraf apa, Pak? Saraf motorik seputaran daerah yang akan diinsisi, Bu. Ya, ada lagi pendapat? Saraf tepi, Bu. Iya, betul ya, saraf tepi ya. Jadi saraf tepi ya, sasarannya ya. Nah, nanti saraf tepi dari masing-masing daerah yang akan kita berikan anestesi ya, gitu. Nah, kemudian ini sudah ya, saya kira introduction-nya untuk mengurangi rasa nyeri jelas ya. Kemudian untuk memberikan kenyamanan pada pasien. Terus kemudian, nah teman-teman, setiap anestesi obat yang kita masukkan, entah itu terutama regional lah ya, regional, itu ada yang namanya daerah dermatom. Tahu ya? Dermatom ini adalah, misalnya ini pasien, ini kan, ini teman-teman coba hafal nggak terkait dengan saraf kranial? Saraf kranial, teman-teman harus ingat saraf kranial itu apa? Pak Arif boleh di-mute, Pak. Oke, teman-teman lihat nih, lihat dermatom di sini nih. Masih ingat nggak saraf kranial terdiri dari apa saja? Kalau teman-teman nggak hafal dengan itu ya teman-teman nggak akan bisa paham terkait dengan dermatom. Saraf kranial ada berapa? Oh, saraf. Kalau kranial itu ada ya? 12, Bu. 12. Ada 12, Bu. Itu kalau kranial ya. Terus kemudian kalau bagian otak atau sistem saraf itu ada berapa? Sistem saraf kita ada berapa? Saraf. Sistem saraf dibagi menjadi 2. Apa dan apa? Saraf pusat, Bu. Sistem saraf pusat dan sistem saraf Tepi. ya, tapi yang kita akan bicarakan adalah
yang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat ada berapa? Itu dulu, dasar itu dulu. Yuk, sistem saraf pusat itu terdiri dari apa saja? Otak besar dan otak kecil ya, Bu? Bukan. Oh, bukan. Kalau itu otak, Pak. Sistem saraf itu ada sistem saraf pusat itu ada 2. Apa dan apa? Otak dan tulang, Bu. Apa, Festus? Otak dan sumsum tulang belakang, Bu. Tulang belakang. Good. Jadi yang namanya, boleh langsung di mute Pak Fetus, Pak Alan ya, panggilannya apa? Ya. Ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang sistem saraf pusat, itu dari otak sini, dia akan langsung ke sumsum tulang belakang kan ya? Jadi itu tidak bisa terpisahkan. Ya. Mau otaknya fungsinya bagus, tapi kalau salah satu dari medula spinalisnya, ruas-ruasnya ada masalah, dia pasti akan tidak bisa menghantarkan impuls dengan baik. Nah, pertanyaan saya, pada anestesi regional itulah erat kaitannya dengan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Terdiri dari apa saja? Pak Ari, masih ingat Pak Ari? Medula spinalis kita? Ingat nggak? Dari mana? Dari sini Pak, namanya apa Pak? Cervical. Cervical, good. Cervical ada berapa? 7. 12. Cervical 7. Lupa lagi. 75, Bu. Medula spinalis kita ada berapa pasang sih? Ada 5 ya. Ada berapa pasang? Medula sumsum atau medula spinalis kita itu ada berapa pasang? Batang otak itu. Ada berapa pasang ruas medula spinalis? Konsep itu harus dipahami dulu. Nanti kita akan berbicara tentang konsep anatomi regional anestesi. Yuk, ada berapa? 100 kah? 30 kah? 30? 31 pasang, Bu. Iya, 33. Oh, ada yang 33, ada yang 30. 31. 33 satu pasang, Bu. Tambahin sendiri berarti ya. Gitu. Cervical berarti sampai di sini ya. Cervical itu tulang leher. Setelah tulang leher cervical ke tulang apa? Torakal. Torakal ada berapa Pak Dede? Torakal ada 12 ya, Bu. Torakal ada 12. Oke. Tulis ya, cervical ada berapa, torakal ada berapa, nanti dihitung berapa. Setelah torakal apa? Lumbal. Lumbal ada berapa? 5, Bu. 5. L1, L2, L3, L4, L5. Nah, lumbal ada 5. Setelah lumbal? Sakral. Sakral atau sakrum. Sakrum ada berapa? 5. Oke, good. S1, 2 sampai L5. Yang terakhir? Koksigis. Ya, ada berapa? 4, Bu. Banyak teman. Satu banyak. 1 ya. Ya mungkin 4 itu ruas-ruasnya, Bu. Ada ruas-ruasnya ya. Ya, tapi tulangnya 1. Ada. Kalau yang koksigis itu kan Mas Pandu mungkin ini yang lebih tahu ya, Mas. Kalau koksigis itu kalau kita agama Muslim itu kenapa koksigis itu tidak bisa hancur meski kita ibaratnya dimakamkan gitu ya. Itu nggak bisa hancur itu koksigis itu. Ya, itu ilmu agama lah. Nah, terus kemudian sekarang kita akan berbicara masing-masing lumbal, sakral, dan torakal cervicalis. Teman-teman lihat dermatom. Ini dermatom. Jadi hati-hati saat teman-teman itu akan melakukan tindakan anestesi, terutama bagian regional. Kita lihat di sini ada cervical, ya, yang menghadap ke mana nih? Ke sana, ke belakang, ya. Ini obat anestesi itu bisa sampai lari ke otak. Ingat, kita penata anestesi itu bukan dokter kecil.
kita penata anestesi itu memberikan asistensi kepada mitra kita yaitu SPAN. Jadi kita lebih ke arah tindakan mandiri sebenarnya, walaupun sebagian besar tindakan kolaborasi. Tapi jangan salah, karena pemberian posisi itu nanti akan sangat berpengaruh sekali terhadap dermatom ini. Kita lihat nih dari C1, C2, C3, ya di sini ada C4 dan C5 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah torakal 1 sampai torakal 12, ya. Kemudian ada lumbal 1 sampai lumbal 5, kemudian daerah sakrum dan daerah koksigius. Nah, kalau kita nanti akan berbicara terkait kenapa sih kok letaknya harus di L4, L5? Kenapa nggak boleh di atas L2? Ada yang sudah bisa menjawab? Biar tidak ngeblok jantung, Bu, dan paru-paru. Iya, pinter. Pak Dede mah udah canggih ya, Pak ya? Ah, enggak, Bu. Masih belajar juga, Bu. Iya ya, itu makanya fungsinya kita belajar terkait dengan dermatom ya. Jadi kalau misalnya kita suntikan di lumbal berapa, nanti yang akan bisa kena itu sampai kemana. Jadi jangan heran kalau misalnya nanti pemberian posisi kita nggak benar, dia akan bisa lari ke otak. Yang namanya apa ya Pak Dede? Spinal ya, Bu. Ayo, apa namanya? Yang akan membahayakan pasien? Spasma, Bu. Namanya apa? Apa, Bu? High spinal. Iya, benar. High Spinal block. High block. Ya. High spinal block. Jadi dia akan bisa sampai ke paru, jantung, ke torakal ya, karena dia naik, cret gitu anestesinya. Bisa sampai ke otak nggak Pak Dede? Enggak, Bu. Bisa Enggak atau nyampe enggak? ke otak. Nggak Enggak, nyampe Bu. Nyampe-nya kemana Pak? Ke T2, T3, Bu. Torakal, Bu. Maksimal. Kenapa nggak bisa sampai ke otak Pak? Karena tergantung jumlah cairan yang diberikan, Bu. Cairan itunya spinalnya, Bu. Cairan obatnya. Coba dibaca lagi, bisa sampai ke otak nggak? Oh. Karena kan ini kan medula spinalis ya. Ini kan medula spinalis, dia masuk ke dalam susunan saraf pusat, di mana nanti medula spinalis ini kalau dia sampai ke cervical, tapi sangat-sangat jarang ya, sangat-sangat jarang banget ya, gitu. Untuk bisa sampai ke sana, ya. Biasanya sih dia akan ya tergantung juga tadi besarnya dosis, tergantung dari posisi, tergantung dari lamanya operasi, gitu ya, gitu. Ini agak kabur. Nah. Ini biasanya adalah bagian segmental yang akan kita lakukan pembedahan itu untuk letak dari operasi apabila dia terjadi daerah-daerah dermatomnya ya. Tapi ini nggak usah diapalin. Ini hanya sekedar ini aja, hanya sekedar tahu aja. Ini memang nggak usah diapalin. Ini hanya untuk ini aja. Sekarang kita akan berbicara terkait dengan lokal. Apa bedanya antara sistem kerja anestesi lokal, ya, tadi kan kita bicara bahwa apa sih anestesi lokal? Hilangnya sensasi pada bagian tubuh yang kita ini ya, sasaran dari bagian tubuh yang disebabkan karena adanya depresi dari saraf tepi. Ya, jadi yang kita sasarkan, target sasaran dari anestesi lokal itu adalah saraf perifernya. Nah, ini karena saraf perifernya sehingga itu akan berhubungan nanti di fisiologi ya. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak ya. Itu berhubungan dengan efek kerja dari obat anestesi lokal itu perpindahan ion kalium dan natrium. Jadi kerja dari obat anestesi lokal itu di ionnya, di ion channelnya, ion kanalnya ya. Karena ingat bahwa ini agak kabur ya, karena saya perbesar dari gambar. Jadi intinya ini nih, ini tuh gambar sel saraf atau neuron nih. Nah, teman-teman lihat
yang biru-biru ini adalah ion channel atau kanal ion. Kalau kita berbicara kanal ion di neuron, ya, atau di sel apapun itu, ini kan neuron itu kan sel. Jadi ion kanal itu kan berada di sel. Selnya sel apa? Sel saraf. Itu pasti nanti begitu obat anestesi masuk, itu nanti akan terjadi perubahan pada ion kanalnya atau channel ionnya itu akan ada suatu proses di situ difusi ya, perpindahan dari ion natrium, kalium dan lain sebagainya sehingga akan menghilangkan sensasi dari daerah sekitu, daerah sekitarnya. Ini nanti saya mohon maaf nggak bisa lama ya, mungkin jam 3 selesai ya karena saya ada international conference. Saya harus presentasi. Gitu ya. Nah, terus kemudian ini. Teori terkait dengan, saya bicara anatomi lokal dulu, nanti setelah itu regional. Nah, mekanisme dari anestesi lokal, tadi yang sudah saya sebutkan di sini adalah adanya yang pertama teori asetilkolin. Teman-teman tulis ya. Jadi pertama, prinsip kerja dari anestesi lokal itu disebut dengan prinsip teori asetilkolin. Apa itu? Ingat bahwa sasaran target kerja dari anestesi lokal itu adalah saraf tepi. Neuron yang berada di saraf tepi atau perifer. Nah, kalau kita mau berbicara neuron, itu di situ pasti ada yang namanya neurotransmitter. Ya. Nah, apa sih neurotransmitter itu, Bu? Neurotransmitter itu suatu bahan yang memang dibawa oleh saraf atau sel saraf supaya bisa menghantarkan pesan. Ini sama dengan kalau kita berbicara sistem endokrin. Sistem endokrin itu bahan yang dibawa adalah hormon. Lah, kalau sel saraf itu yang dibawa neurotransmitter. Nah, sehingga salah satu mekanisme kerja dari obat anestesi lokal itu ada di teori asetilkolin. Dia berperan ya sebagai neurotransmitter pada sinap. Nah, dengan obat anestesi lokal itu masuk, neurotransmitternya akan dihambat. Kalau neurotransmitternya dihambat, tidak akan terjadi atau akan terjadi perubahan pengeblokan dari kanal ion. Paham nggak maksud saya? Bingung, Bu? Iya, bingung. Saya juga bingung. Menjelaskannya supaya teman-teman paham. Karena ini langsung berduduk kayak begini ya. Jadi intinya gini, anestesi lokal itu kerjanya sel targetnya ada di saraf perifer. Nah, kalau kita berbicara tentang saraf, neuron, berarti kita berbicara tentang neurotransmitter. Karena neurotransmitter itu adalah bahan yang supaya bisa menyampaikan pesan. Misalnya Mas Pandu saya cubit. Kalau Mas Pandu saya cubit, kalau sel sarafnya itu bagus-bagus saja, reseptornya dia bagus, pasti akan merasakan sakit. Nah, itulah efek kerja dari anestesi lokal. Saya blok, ya, saya blok daerah segitu, sel apa tuh saraf tepinya saya blok, sehingga di situ akan ada neurotransmitternya dia akan terganggu, ya. Saya blok neurotransmitternya sehingga tidak akan terjadi perubahan ion. Nah, kalau misalnya tidak bisa terjadi perubahan ion, ya dia mati rasa. Paham maksud saya nggak? Bisa dipahami nggak? Paham nggak, Bu Oni? Bu Oni. Insya Allah paham, Bu. Paham, Bu. Bu Oni bisa Ya. paham ya? Ya, Bu. Ya. Jadi sel saraf itu tidak akan bisa menghantarkan pesan tanpa ada neurotransmitter. Makanya kerja dari anestesi lokal itu salah satunya adalah teori neurotransmitter. Dia akan ngeblok ya neurotransmitter. Yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah teori tadi ya, kalsium tadi.
Nah, di sini ada yang belum di-mute, mau dibantu di-mute. Oke. Nah, yang kedua adalah teori kalsium. Ya. Nah, perubahan membran dari kalsium itu permeabilitasnya itu diubah. Ya, jadi harusnya dia berpindah kalsium misalnya dari ekstrasel ke intrasel seperti itu. Ini permeabilitas di dalam selnya itu diubah oleh siapa? Oleh agen anestesi tadi. Ya, itu. Sehingga memang tidak akan terjadi gerbang ion channelnya itu tidak akan terbuka, dia tertutup sehingga karena diblok oleh anestesi itu ya. Jadi intinya itu sebetulnya prinsip kerja dari agen anestesi lokal itu ya itu ion kanalnya yang ditembak ya, ion kanalnya yang ditembak, neurotransmitter tidak akan bisa menghantarkan impuls sehingga rasa sakit pun dia tidak akan kerasa. Gitu ya, intinya seperti itu. Ini juga sama sebenarnya, ada teori membran ekspansi ya. Jadi membrannya difusinya itu dilebarkan, misalnya seperti diganggu, intinya diganggu. Ya, yang lainnya tidak usah teman-teman pelajari ya, tapi intinya adalah ini kan ada sodium juga, ada channel sodium, jadi channel natrium yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi ini penjelasan panjang kali lebar seperti ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian ada teori reseptor. Jadi sebetulnya seperti yang tadi saya contohkan, misalnya pas Mas Pandu saya cubit. Tapi karena di situ itu ada anestesi lokal masuk, sistem saraf perifernya itu diblok oleh obat anestesi lokal, itu jelas pasti reseptornya juga pasti akan terblok juga. Sehingga kalau reseptornya diblok, ya sudah. Ini gambarnya seperti ini nih. Ini kan ion natrium nih. Jadi ini sel nih, ini di dalam sel. Jadi kalau obat anestesi ini masuk jedet, ya sudah, ini akan mengakibatkan perubahan difusi dari natrium dan kalium. Gitu ya. Sehingga tadi ada teori asetilkolin, teori reseptor, kemudian teori sodium channel, itu semuanya akan jadi satu di sini. Gitu ya. Paham ya? Intinya seperti itu ya. Jadi akhirnya tidak bisa merasakan sakit. Contohnya aja ini ya. Ini kalau lokal anestesi misalnya pada gigi lah yang gampang kita pahami. Yang pada gigi ini kan ini perifer nerve atau saraf perifer nih. Kecil-kecil kayak begini. Kita masukkan obat anestesi jedet, ya sudah, akhirnya begitu obat anestesi ini terinfiltrasi ya di akhir dari serabut saraf teranestesi, ya sudah, berarti inilah yang nanti akan diblok oleh agen anestesi itu sehingga tidak bisa merasakan sakit. Ini kalau contoh pada ini ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, yang mempengaruhi itu banyak sebetulnya ya. Ada tempat injeksi, kemudian tinggi badan pasien, berat badan pasien, bagaimana volume dari distribusi dari obat anestesi itu ya, dari densitasnya, ya, gravitasnya, barisitasnya, dosisnya, posisinya mau seperti apa. Kalau Pak Dede dan teman-teman yang sudah lama di anestesi, sudah pelatihan pasti sudah jago ini mah. Itu ya. Itu singkat dari saya. Any question sebelum kita bicara regional? Lokal dulu. Ada yang mau ditanyakan yang lokal? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Masih ada waktu. Any question? Saya review lagi ya. Saya minta tolong Bu Lisa, ada Bu Lisa? Bu Lisa adakah?
Bu Lisa. Aku lagi pelayanan, Bu. Oh, lagi pelayanan. Baiklah. Tapi mendengarkan kan Bu Lisa? Mendengarkan, Bu. Oke, boleh diulang lagi nggak Bu Lisa? Konsen nggak? Kalau sambil pelayanan biasanya sih nggak konsen. Saya aja juga kayak gitu sih, nggak konsen kalau lagi pelayanan. Oke, yang nggak pelayanan deh, kasihan Bu Lisa. Pak Pratomo deh. Pak Pratomo boleh diulang apa yang Pak Pratomo tadi peroleh dari yang sudah saya jelaskan. Intinya saja, inti saja. Ya Ibu, Ya. intinya tadi tentang lokal anestesi ya. Jadi yang apa namanya yang lokal anestesi itu yang sasarannya itu yaitu saraf tepinya, neurotransmitternya Bu. Apalagi? Apalagi Pak? Simpulkan dari apa yang tadi saya sampaikan. Ada lagi nggak yang bisa menambahkan terkait dengan anestesi lokal? Silahkan. Boleh sambil baca-baca boleh. Oke. Intinya adalah kalau anestesi lokal itu adalah yang terkena dengan agen anestesinya itu adalah saraf tepi. Saraf tepi yang akan diganggu itu yang diblok adalah saraf tepinya sehingga satu neurotransmitter dia tidak akan bisa menghantarkan impuls. Kedua, tidak terbukanya ion channel natrium dan kalium atau ion channelnya di situ akan mengalami gangguan. Ingat, kalau ini sebetulnya ilmu dasar yang teman-teman harus paham. Kenapa tangan kita bisa bergerak? Itu kalau tidak ada perubahan, tidak ada ion channel kalium, natrium terbuka, kayak gitu nggak akan bisa bergerak. Itu yang namanya mungkin dulu pada saat kita kuliah dulu, yang dari D3 atau yang dari nurse, itu yang kita kenal dengan potensial aksi. Masih ingat ya? Potensial aksi itu kan kita punya potensial aksi itu di organ apa sih? Yang ada potensial aksinya itu di mana coba? Masih ingat nggak? Yo, masih ingat nggak terkait dengan potensial aksi? Lupa. Zilvia, boleh dibantu Zilvia? Atau Pak Naldi deh, ingat nggak Pak Naldi? Pak Naldi dari mana Pak? Dari Manado, Bu. Dari Manado. Boleh dibantu Pak? Masih ingat nggak terkait dengan potensial aksi Pak? Potensial aksi. Pernah dengar tapi ya? Pernah dengar. Nah, Pak Sodri, ada nggak Pak Sodri Suseno? Pak Ade deh, yang baru on cam. Pak Ade Sukma. Ya, di anestesi ya Pak? Iya, Ibu. Bos, mantap berarti. Pak Bareng Ade, sama Mas Pratomo. apa pelatihannya? Ya, ini bareng sama Mas Pratomo. Satu kerjaan Ibu. Oh, alah. Bantu menjawab Pak. Iya. Habis pelayanan Bu tadi, maaf baru Oh, baru oke. Teman, ada yang masih asing terkait dengan potensial aksi? Lupa Bu. Lupa, tapi pernah dengar ya? Ya, pernah. Kalau nggak salah pergerakan ion sel Ion. positif dan negatif, Bu. Ya, betul. Kalau kita mau berbicara potensial aksi, pasti ada ion yang terlibat. Itulah
prinsip dari mekanisme kerja dari anestesi lokal. Udah itu aja. Potensial aksinya dia yang akan diblok. Ya. Jadi di saraf kita jelas ada potensial aksi. Apalagi di jantung. Ya, karena kalau kita berbicara ion itu kan pasti ada bicara terkait dengan kelistrikan. Makanya yang ada listrik itu kan di sel saraf kita. Pasien kenapa bisa terjadi kejang? Ya karena ada loncatan muatan listrik. Adanya gangguan difusi antara natrium dengan kalium. Harusnya tuh natrium dan kalium tuh dia seimbang. Keluar masuknya dia seimbang. Sesuai dengan relnya. Tapi karena dia ada gangguan trouble tertentu di mana kayak listrik lah, begitu apa konslet. Nah, konsletnya di otak kita itu yang mengakibatkan kejang, kan begitu. Nah, artinya pada saat itu kanal ion natrium kaliumnya itu kita blok dengan anestesi, ya udah dia nggak bisa merasakan apa-apa. Saraf impulsnya yang harusnya itu ada rasa nyeri, jadinya nggak ada rasa nyeri. Karena udah diblok sih, itu ion kanalnya gitu ya. Potensial aksinya sudah diblok. Intinya itu. Cukup kah? Cukup? Kita masih mau lanjut? Cukup kali ya? Untuk pengenalan di awal kayaknya cukup deh, supaya tidak terlalu pusing. Ini adalah perifer nerve block. Oke deh, saya mau yang sudah pengalaman di anestesi paling lama di sini berapa tahun? Pak Dede berapa tahun Pak Dede? 11 tahun, Bu. Wah, 11 tahun? Iya, Bu, dari 2010, 2011, Bu. Oh, ya harusnya ini yang ngasih materi Pak Dede aja. Oh, enggak, Bu. Cuma bisa kerja aja, Bu. Kalau teori susah, Bu. Ya enggak sama aja sih, Pak. Ya, ini adalah perifer nerve block. Adalah blok saraf tepi. Pernah dengar ini enggak, Pak Dede? Pernah, Bu, waktu pelatihan, Bu, udah lama, Bu. Atau di pelayanan deh, pernah dengar ini enggak? Di pelayanan yang seperti apa sih yang perifer nerve block itu? Pak Sandri, pernah dengar nggak Pak Sandri? Oh belum, dari anestesi bukan Pak? Sebelumnya kan bagian bedah Bu, cuman karena ada rencana apa Bu, mau sekolah dibuat ke anestesi gitu Bu, masih berapa bulan Bu? Oh gitu, oke. Semoga Ya, nanti Bu. bermanfaat ya Pak ya ilmunya ya. Ya Bu. Ya, 10 menit deh. Ambil ini 10 menit nggak apa-apa ya. Saya perkenalkan aja. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Dengan anatomi setiap hari Rabu kah? Atau gimana jadwalnya? Saya lupa, belum lihat jadwal soalnya. Ya wes, lewat. Ini adalah kalau kita mau berbicara itu blok saraf tepi. Ada yang sudah pernah teman-teman yang di pelayanan melakukan ini? Blok saraf tepi? PNB? Pak Firman pernah nggak Pak Firman? Yang kayak kasus-kasus apa misalnya? Jadi misalnya kalau kita mau debridemen di digiti berapa misalnya, di jari berapa gitu. Nah, kita akan melakukan bloknya itu di daerah mana gitu. Pernah dengar itu enggak? Ya, coba di-sharingkan Pak Firman. Terima kasih Bu. Kalau misalnya ngeblok misalnya digiti 4, ngebloknya itu di area ini pangkal jadi gitinya Bu. Di situ di blok. Setahu saya sih gitu Bu. Betul, ya betul. Jadi kenapa begitu kira-kira? Kenapa kok nggak langsung aja di digiti 4-nya gitu? Kenapa kok harus di pangkalnya? Ada yang bisa menjawab?
karena saraf-sarafnya di situ Bu, di situ langsung yang dari apa? Ya, Dari karena pangkal itu. ya. Jadi ibaratnya kita masuk itu ke ininya ya, ke ujungnya ya, yang ke perifernya dia dari ujung ke pangkalnya itu di mana. Jadi tidak langsung ke itu. Jadi ada nanti minggu depan ya kita akan lebih detail bicara terkait dengan ini. Jadi pada misalnya di CT misalnya di palmar misalnya ya, atau plantar misalnya, kaki atau tangan begitu, nanti kita akan ngebloknya di daerah mana nih gitu, anatominya seperti apa gitu. Nanti kita akan bicara untuk minggu depan. Teman-teman nanti pelajari dulu terkait dengan perifer nerve block atau blok saraf tepi. Pertanyaan saya, ini sama nggak sih Bu sebenarnya dengan anestesi lokal? Jawabannya sama atau tidak? Sama ya Bu. Sama ya, sama. Cuman nanti ini akan Bu Nova lebih detailkan lagi terkait dengan arahnya kemana. Jadi nanti teman-teman kalau mengasisten, memang ini kan ini ya, apa maksudnya ranah dari spesialis ya, spesialis anestesi. Tapi paling tidak secara anatomi teman-teman itu tahu kalau yang siapa yang belum di-mute ya? Yang belum di-mute siapa? Ya, nanti kita lebih detail bicara minggu depan ya terkait dengan arah-arah saraf-saraf serabutnya ini di mana gitu ya. Saya kira saya tidak berlama-lama karena sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan di sini ya. Nah, nanti kita akan lebih inilah. Kenapa harus di sini sih? Jadi kalau kita mau di sini, kenapa kita harus di sini injeksinya ininya letaknya di sini gitu ya. Insya Allah kita akan bicarakan minggu depan. Karena saya harus presentasi di International Conference, sehingga mohon maaf, saya tidak bisa sampai dengan selesai. Ini cukup pengenalan dari saya ya. Oke, any question? Mana kok saya nggak bisa stop share? Stop share-nya di mana? Oh, ini ketutup. Oke, cukup ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri dulu. Teman-teman, untuk the next, silahkan baca terkait dengan sistem saraf blok tepi. Ya, oke. Demikian, apabila ada salah kata, Bu Nova mohon maaf. Ini pengantar dari saya. Nanti Mas Pandu, ini ketua kelasnya siapa yang dimatrikulasi? Mas Pandu, Bu. Mas Pandu aja, Bu. Pandu, Bu. Ya, Mas Pandu aja, Bu. Mas Pandu lagi. Oke, Mas. Semangat, Mas. Ya, wes, nanti berarti Mas Pandu ya, Mas ya, nanti kontrak waktu lagi Bu Nova diingetin ya. Oke, baik. Selamat dari saya. Selamat menjalankan aktivitas. Saya mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.